Rumah pensiunan. Cerita dari teman kantorku, sebut saja Tara. Ia tinggal di perumahan kecil di daerah Jawa Tengah. Ada sebuah rumah yang selalu terlihat sepi. Lampu yang hanya menyala di ruang tengah ketika malam hari. Tidak pernah ada anak-anak yang bermain di depan rumahnya. Hanya ada 2 box atau tempat duduk yang ada di depan rumahnya. Rumah itu dulunya ditinggali pasangan kakek nenek pensiunan. Mereka dikenal baik, jarang bicara, dan hidupnya tenang. Tetapi di suatu waktu sang kakek meninggal dunia. Dan itu sudah cukup lama, ketika aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Sang nenek tinggal sendirian. Sampai akhirnya ia juga meninggal dunia waktu aku masih SMP. Dan sejak saat itu, rumah itu kosong. Tetapi rumah itu tidak benar-benar kosong. Aku tahu, karena rumahku berada tepat di seberangnya, hanya terpisah jalan sempit, begitu dekat. Sampai kalau malam, aku bisa melihat bayangan di jendelanya. Terutama jendela lantai 2. Jendela yang jarang dibuka karena lantai di atas hanya dipakai untuk jemuran dan menyimpan barang. Malam itu langit cerah, tidak hujan, angin pun tenang. Omku datang berkunjung ke rumahku pada malam hari. Seperti biasa, bapakku mengajak omku untuk bersantai, menikmati malam, ditemani secangkir kopi dan cerutu. Mereka berdua duduk di box, tempat duduk yang ada di seberang rumahku. Yap, benar. Tempat duduk yang ada di depan rumah kosong, peninggalan kakek nenek pensiunan itu. Saat sedang menikmati cerutu dan mengobrol, omku tiba-tiba berhenti berbicara. Ia menatap lurus ke arah rumah pensiunan itu. Alisnya naik, mukanya berubah, seperti melihat sesuatu yang tidak enak. Bapakku heran. "Kenapa, Om?" Omku tidak langsung menjawab. Ia tunjuk jendela lantai 2. "Bang, perasaan saya kok gak enak ya? Saya dari tadi lihat jendelanya buka tutup sendiri." Bapakku tertawa kecil. "Ah, angin kali. Itu hanya perasaanmu saja." "Bukan angin, Bang," kata omku. "Lihat itu. Pelan-pelan terbuka, lalu tertutup. Diam, terus buka lagi, seperti ada yang memperhatikan kita. Ada bayangan hitam, Bang. Atau jangan-jangan itu pemilik rumahnya, Bang," kata omku. Kemudian bapak menjawab, "Mana ada, rumah itu sudah lama kosong dan pemiliknya sudah meninggal dunia." Bapak dan om kemudian menoleh. Dan benar, jendela kayu itu terbuka perlahan, seperti didorong oleh tangan tak terlihat. Lalu tertutup pelan. Diam beberapa detik, lalu terbuka lagi. Ya, berulang, tanpa suara,
tanpa angin, dan tanpa alasan. Bapakku masih mencoba berpikir logis. Mungkin kayunya menyusut, atau esel yang sudah longgar. Tapi omku sudah tidak tenang. Ia terus menatap jendela itu dengan wajah pucatnya. Udah yuk bang, ayo balik. Perasaanku gak enak nih, seperti ada yang memperhatikan kita. Bapakku akhirnya mengalah. Mereka masuk ke rumah dan kembali berkumpul bersamaku dan ibuku yang sedang menonton TV di ruang tengah. Mereka datang dan berpura-pura santai. Tetapi ibuku melihatnya bahwa mereka tergesa-gesa memasuki rumah. Ibuku bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian buru-buru sekali masuk rumah?" Omku menjawab, "Ah, tidak apa-apa mbak." Omku masih melihat dari kejauhan, dan jendela itu masih buka tutup perlahan, seperti isyarat. Dan seolah berkata, "Aku tahu kalian menyadari keberadaanku." Tak selang berapa lama, omku pamit untuk pulang ke rumahnya. Rumah pun sudah kembali sunyi, tetapi aku dan keluargaku melanjutkannya dengan menonton TV di ruang keluarga. Beberapa menit kemudian, ponsel bapakku berdering. Setelah diangkat, siapa yang menelpon? Hah? Ini nomor ibu. Semua yang ada di ruang keluarga kaget dan heran. Ibu berkata, "Itu apa ibu ada di ruang tamu sedang dicas? Dan ibu kan lagi di ruang tengah bersama kalian." Kami semua merasa merinding dengan kejadian itu. Lantas, siapa yang menelpon nomor bapak? Kemudian bapak langsung mengangkatnya. Terdengar suara lirih dari HP. Ada yang berkata, "Halo, aku sudah ada di depan rumahmu." Kami semua terdiam. Kami semua saling bertatapan tanpa sepatah kata pun terucap. Tak lama, telepon langsung terputus. Kemudian, setelah dicek, tidak ada riwayat panggilan keluar, tidak ada log telepon, seolah telepon itu tidak pernah terjadi. Tapi kami semua mendengarnya. Sejak malam itu, kami jadi tahu rumah itu memang tidak pernah benar-benar kosong. Orang-orang yang pernah mencoba membelinya dan tinggal di sana, kabarnya sering mendengar langkah kaki di lantai 2. Pintu terbuka sendiri, barang berpindah tempat, dan yang paling sering terjadi, jendela lantai 2 itu sering buka tutup sendiri. Beberapa kali rumah itu dijual, pembeli baru datang dengan antusias. Tetapi dalam hitungan minggu, mereka pergi. Ada yang bilang karena penunggunya, ada yang bilang karena suasana rumahnya yang terlalu berat. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya di malam hari, aku sedang duduk di ruang tamu. Ada kakakku di ruang sebelah. Pintu depan rumahku terdapat 2 sisi pintu yang bisa tutup bersamaan. Pada malam itu, salah satu sisi pintu sedikit terbuka. Aku yang duduk di ruang tamu melihat samar-samar kok ada kain putih di celah pintu. Aku tak menghiraukannya. Lama-kelamaan,
kenapa pintu itu semakin terbuka? Ya, benar. Aku melihat kain lusuh penuh tanah. Ya benar, itu adalah pocong. Aku tak bisa berteriak. Aku langsung masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar orang tuaku, dan memeluk mereka dengan penuh ketakutan. Hingga pada akhirnya, rumah itu dibeli oleh keluarga yang rajin mengaji. Mereka membaca Al-Quran setiap malam, membaca ayat-ayat suci, kemudian menempelkannya di dinding, dan perlahan jendela itu tidak pernah buka tutup lagi. Tetapi kadang di suatu malam yang sunyi dan kabut tipis menyelimuti perumahan, beberapa tetangga sering bercerita bahwa mereka melihat ada bayangan duduk di teras rumah tersebut. Sekarang rumah itu sudah tenang. Ya, lumayan tenang. Tapi aku masih tidak berani duduk terlalu lama di depan rumah malam-malam. Karena aku tahu kalau aku duduk di depan rumah itu terlalu lama, mungkin ada sesuatu yang akan mengikutiku. Dan yang paling menyeramkan, jendela itu buka tutup kalau ada yang sedang melihatnya.